Saudaraku, saudara pasti tahu bahwa Tuhan sering sekali rindu mendengar suara saudara untuk memuji Dia. Tapi pernah nggak saudara terpikir bahwa Tuhan juga rindu mendengar suara saudara untuk menyatakan isi hati saudara terhadap keadaan-keadaan yang menekan yang sedang saudara hadapi? Apakah itu berupa keluhan atau itu berupa pujian? Tuhan ingin tahu bagaimana saudara meresponi semuanya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ketika situasi tidak seperti yang kita inginkan, lidah kita sedang mengucapkan apa? Sesuatu yang mendatangkan kehidupan atau sesuatu yang membawa kepada kematian? Saya ingin menyampaikan 3 hal kepada saudara yang mestinya menjadi pilihan-pilihan kata kita ketika kita sedang dalam keterpurukan. Dan ketika kita mampu mengucapkan kata-kata ini, percayalah, di sana terkandung sebuah kuasa yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah ketika tantangan, cobaan, tekanan, himpitan datang menerpa. Ketika cemooh datang, disalah paham, disalah mengerti, maka kita perlu belajar dari Daud. Ketika Daud datang tiba di medan pertempuran, bukankah kakaknya yang bernama Eliab berkata kepadanya, "Mengapa kamu datang ke sini, Daud? Kamu itu masih kecil. Kamu itu mestinya urus kambing domba yang hanya beberapa itu." Dengan kata lain, Eliab dan saudaranya yang lain ingin berkata, "Daud, ini nggak level kamu. Kamu nggak mampu." Ini adalah sebuah pernyataan yang underestimate, merendahkan, menganggap saudara tidak cakap, tidak pantas terhadap perkataan seperti itu. Saudara harus memiliki satu pernyataan yang kuat, yaitu biarkan saja. Itulah yang dilakukan oleh Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Dia membiarkan saja, dia tidak mengambil pusing terhadap orang-orang yang underestimate, yang menganggap dia rendah, yang menganggap dia tidak cakap. Dia tidak mau langkahnya maju ke depan, langkah kemenangan itu terhenti hanya karena dia salah dalam meresponi ketika orang anggap remeh dengan dirinya. Biarkan saja, saudaraku, tapi tetaplah berjalan, tetaplah lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kalimat yang kedua yang saudara harus miliki adalah kalimat yang berkata, tidak apa-apa. Ketika mendengar kalimat tidak apa-apa, saya langsung teringat dengan Horatio Sparow, yaitu seorang pengusaha yang tinggal di Chicago. Horatio ini yang akhirnya mengarang lagu It Is Well With My Soul. Dia memiliki 5 orang anak, 1 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Dan pada tahun 1870, anaknya yang laki-laki meninggal karena demam berdarah. 1 tahun kemudian, semua usahanya hangus terbakar. Dan sesudah dia mulai bangkit kembali, 3 tahun kemudian dia mengirim 4 anaknya dan istrinya ke Eropa untuk berlibur. Dan dia belakangan. Tapi apa yang terjadi? Kapal yang ditumpangin oleh istri dan anaknya tabrakan dengan kapal besi dari Inggris. Semua anaknya meninggal kecuali istrinya. Lalu istrinya mengirimkan telegram kepadanya, "Save alone." Saat itu dia terpukul sekali, tetapi dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia berkata, "Tidak apa-apa." Hal yang sama pernah disampaikan Tuhan kepada Yezekiel, di mana Tuhan berkata kepada Yezekiel, "Yezekiel, aku akan mengambil istrimu, orang yang sangat engkau kasihi. Tapi aku meminta kepadamu," itu dicatat dalam Yezekiel 24 ayat 15-17. Di ayat yang ke-17 Tuhan berkata kepadanya, "Diam-diam saja mengeluh." Artinya Tuhan berkata kepadanya, tidak apa-apa. Engkau harus mampu mengatakan, tidak apa-apa. Ini adalah kalimat yang luar biasa. Yang kedua yang sanggup saudara ucapkan,
Dan yang ketiga, seperti Paulus ajarkan kepada kita di dalam Filipi 4 ayat 13, ketika hal yang mencekam melanda, berkatalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Atau dengan kata lain, berkatalah, aku bisa. 3 kalimat yang luar biasa ini, dalam ketertekanan, dalam ketertindasan, diperlakukan dengan tidak baik, harus kita simpan dalam hati kita dan kita mampu mengucapkannya. Biarkan saja, tidak apa-apa, dan aku bisa. Bukankah Mazmur 141 ayat 3, biarlah itu boleh menjadi doa kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, sebab apa yang dikeluarkan oleh lidahku menentukan aku hidup atau mati. Tuhan memberkati saudara sekalian.